Apa kabar Anda, sahabat Liputan 6? Inilah headline liputan6.com, saya Wayan Diananto. Cacar monyet telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Seperti apa antisipasi Indonesia? Simak laporan kami berikut ini. Pada 7 Mei lalu, Inggris melapor ke WHO karena salah satu warganya terkonfirmasi penyakit cacar monyet. Pasien laki-laki ini tiba di Inggris pada 4 Mei 2022, lalu menjalani karantina selama 21 hari. Bagai bola salju yang menggelinding, jumlah kasus cacar monyet di Inggris membengkak menjadi 85 pada 25 Mei 2022. Sejumlah negara Eropa lain pun melaporkan kasus cacar monyet ke WHO. Spanyol, Portugal, Italia, Prancis, Belgia, dan Swedia melaporkan temuan warganya kena cacar monyet. Amerika Serikat juga melaporkan warganya positif cacar monyet tak lama setelah pulang dari Kanada. Australia, Ceko, Slovenia, dan Uni Emirat Arab juga melaporkan kasus cacar monyet pertama dalam sejarah. Kini ada 200 kasus cacar monyet dan lebih dari 100 kasus suspek di banyak negara. Di Indonesia, kasus cacar monyet masih nol. Meski demikian, Kementerian Kesehatan RI tetap waspada. Epidemiolog penyakit infeksi sekaligus perwakilan WHO, Maria van Kerkhoff, menduga ada lebih banyak kasus cacar monyet yang terdeteksi. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, di Jakarta pekan ini menyebut Indonesia siap melawan cacar monyet dengan 4 upaya. Pertama, mengedukasi masyarakat soal cacar monyet dan memperbarui informasi seputar kasus tersebut. Kedua, menerbitkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap cacar monyet. Ketiga, merevisi pedoman pencegahan dan pengendalian cacar monyet agar sesuai situasi dan update WHO. Terakhir, menyiapkan laboratorium pemeriksaan dan rujukan. Laboratorium Nasional untuk Pemeriksaan di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan milik Kemenkes disiapkan untuk memberi penilaian dan konfirmasi kasus. Ahli epidemiologi Diki Budiman mengingatkan potensi penyebaran cacar monyet jelas ada dan bisa masuk ke Indonesia. Meski begitu, cacar monyet belum sebanding dengan COVID-19. Dari sisi kecepatan penularan, ia di bawah COVID. Namun, jangan lantas dianggap remeh. Cacar monyet termasuk penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan oleh virus ke manusia dari hewan seperti monyet dan binatang pengerat lewat kontak langsung. Kali pertama cacar monyet ditemukan tahun 1958 pada kera yang dipelihara untuk penelitian. Tahun 1970, cacar monyet menginfeksi manusia untuk kali pertama pada anak laki-laki berusia 9 tahun di Kongo. Masa inkubasi cacar monyet 6-16 hari, namun dapat mencapai 5 hingga 21 hari. Mereka yang terpapar cacar monyet melewati 2 tahap gejala. Pertama, gejala awal 1-3 hari yakni demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan selangkangan. Setelahnya, nyeri punggung dan otot serta lemas. Kedua, fase paling infeksius yakni terjadinya ruam di kulit biasanya dari wajah, lalu menyebar ke bagian tubuh lain. Muncul bintik merah seperti cacar makulopapula, lepuh berisi cairan bening hingga nanah. Selanjutnya, mengeras lalu rontok. Kementerian Kesehatan RI membeberkan sejumlah langkah pencegahan cacar monyet. Antara lain, masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan pakai sabun. Publik juga diminta menghindari kontak fisik dengan orang atau material yang terkontaminasi. Bagi pelaku perjalanan yang kembali dari kawasan yang terjangkit cacar monyet, wajib memeriksakan diri jika mengalami gejala-gejala mirip penyakit tersebut. Kemenkes menyebut vaksin yang dipakai selama pemberantasan cacar memberikan perlindungan terhadap cacar monyet. Vaksin baru yang dikembangkan untuk cacar telah disetujui pada tahun 2019 untuk digunakan mencegah cacar monyet. Karena jumlah ketersediaan vaksin global masih terbatas, pelacakan kontak dan isolasi jadi sangat penting.
Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.